Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, pada video kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi pada mata kuliah teori bilangan. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 Pendidikan Matematika 3C YIN Bukit Tinggi. Adapun anggota kelompok, saya sendiri yaitu Nurul Faizah NIM 2420073. Yang kedua, Putri Indah Febriani dengan NIM 2420082. Yang ketiga, Andini Aulia Perdede dengan NIM 2420086. Yang keempat, Nadia Elga Saputri dengan NIM 2420088. Dan yang terakhir yaitu Zara Putri Salsabila dengan NIM 2420096. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang persamaan Diophantin. Oke, kita lanjut materinya. Persamaan Diophantin linear. Persoalan persamaan Diophantin linear berkaitan dengan mencari selesaian bulat dari persamaan-persamaan linear dengan dua atau lebih variabel. Mari kita perhatikan dua peragaan berikut. Pertama, terdapat sejumlah sepeda roda 2 dan sejumlah becak roda 3 di suatu tempat parkir. Jika roda sepeda dan roda becak sama dengan 12, maka berapa banyak sepeda dan berapa banyak becak yang di tempat parkir itu? Oke, untuk menjawab pertanyaan di atas jelas bukan hal yang sulit karena permasalahannya dapat digantikan dengan suatu model matematika persamaan linear dua variabel. Jika X menyatakan banyak sepeda dan Y menyatakan banyak becak, banyak roda setiap sepeda ada 2 dan banyak roda setiap becak ada 3. Maka seluruh roda sepeda adalah 2X dan seluruh roda becak adalah 3Y. Sehingga dapat ditentukan model matematikanya persamaan linear yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 17. Secara sistematis, selesaian persamaan ini dapat dicari dengan menggunakan tabel atau mencoba-coba, sehingga diperoleh pasangan X, Y sebagai selesaian persamaan linear yaitu 1 dan 5, 4 dan 3, dan 7 dan 1. Demikian dari materi dari saya. Assalamualaikum. Baiklah, saya Putri Indah Febriani dengan NIM 2420082 akan melanjutkan penyampaian materi mengenai persoalan persamaan Diophantin linear. Seseorang membeli suatu barang dengan harga Rp100.000. Jenis mata uang yang tersedia di dalam dompet adalah 5 ribuan, 10 ribuan, dan 20 ribuan. Berapa banyaknya lembar masing-masing jenis mata uang rupiah yang diperlukan untuk membayar barang itu? Nah, permasalahan di atas dapat dinyatakan dalam model matematika persamaan linear 3 variabel. Jika X menyatakan banyaknya lembar 5 ribuan, Y menyatakan banyaknya lembar 10 ribuan, dan Z menyatakan banyaknya lembar 20 ribuan, maka dapat ditentukan model matematika persamaan linear 3 variabel 5X ditambah 10Y ditambah 20Z sama dengan 100. Atau dapat disederhanakan dengan dibagi 5. X ditambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 20. Nah, persamaan ini mempunyai selesaian berupa tripel bilangan X, Y, Z, yaitu 20, 00, 0, 10, 0, 0, 05, 214, 252, dan 613. Persamaan Diophantin AX tambah BY sama dengan C, di mana A, B, C elemen Z disebut persamaan Diophantin linear
2 variabel. Dan persamaan Diopantin AX tambah BY tambah CZ sama dengan D dengan A, B, C, D elemen Z disebut persamaan Diopantin linier 3 variabel. Nah, selanjutnya adalah teorema 7.1. Ditentukan A, B, C elemen Z dan D sama dengan A, B. A, jika D tidak membagi C, maka persamaan AX tambah BY sama dengan C tidak mempunyai selesaian. B, jika D membagi C, maka persamaan AX tambah BY sama dengan C merupakan mempunyai selesaian bulat yang tak hingga banyaknya, yaitu pasangan XY, di mana X sama dengan X0 tambah B per D dikali N, dan Y sama dengan Y0 dikurang A per D dikali N, dengan N elemen Z, dan X0 Y0 adalah suatu selesaian khusus. Nah, kita lihat buktinya. Yang A, misalkan persamaan AX tambah BY sama dengan C mempunyai selesaian XY dengan XYZ, ya XY elemen Z, karena D sama dengan A, B. Maka D adalah pembagi dari A dan D adalah pembagi dari B, sehingga D adalah pembagi dari AX dan D adalah pembagi dari BY. Dan akibat-akibatnya, D adalah pembagi dari AX tambah BY, atau D adalah pembagi dari C. Jadi, jika D tidak membagi C, maka persamaan tidak mempunyai selesaian. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Andini Aulia Pardede. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Aulia akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Bagian B, karena D sama dengan AB, maka tentu ada bilangan-bilangan bulat X1 dan Y1, sehingga AX1 ditambah BY1 sama dengan D. Selanjutnya, karena D pembagi C, maka tentu ada bilangan bulat T, sehingga C sama dengan DT. Dari AX1 tambah BY1 sama dengan D, dapat ditentukan bahwa ATX1 ditambah BTY1 sama dengan DT. Berarti ATX1 ditambah BTY1 sama dengan C. Atau A dikali TX1 ditambah B dikali TY1 sama dengan C. Dengan demikian, satu selesaian persamaan adalah X sama dengan X0 dan Y sama dengan Y0. Dengan X0 sama dengan TX1 dan Y0 sama dengan TY1. Berarti persamaan mempunyai selesaian jika D pembagi C dengan AX0 ditambah BY0 sama dengan C. Untuk membuktikan bahwa terdapat tak hingga banyaknya selesaian, ambil X sama dengan X0 ditambah B per D N dan Y sama dengan Y0 dikurang A per D dikali N, di mana N elemen Z kemudian harus ditunjukkan. Ditunjukkan bahwa X, Y adalah suatu selesaian, substitusi X dan Y ke dalam persamaan diperoleh AX tambah BY sama dengan A X0 ditambah B per D dikali N ditambah BYO kurang A per D N sama dengan AX0 ditambah BY0 sama dengan C. X sama dengan X0 ditambah B per D N dan Y sama dengan Y0 dikurang A per D N dengan N elemen Z. Contoh 71. Selesaikan persamaan Diopantin linier. Yang A 4X ditambah 5Y sama dengan 10, B 9X ditambah 12Y sama dengan 21. Penyelesaiannya untuk yang A 4, 5 sama dengan 1 pembagi 10, maka persamaan mempunyai selesaian 4, 5 sama dengan 1, maka menurut teorema 12 tentu ada X1, Y1 elemen Z, sehingga 4X1 ditambah 5Y1 sama dengan 1, karena 5 sama dengan 1
dikali 4 ditambah 1 atau 4 dikali negatif 1 ditambah 5 dikali 1 sama dengan 1. Dan 4x1 ditambah 5y1 sama dengan 1, maka x1 sama dengan min 1 dan y1 sama dengan 1. Sehingga dari 4 dikali min 1 ditambah 5 dikali 1 sama dengan 1 dapat ditentukan 10 dikali 10, 4 min 1 ditambah 5 dikali 1 sama dengan 10,1. Dengan demikian 4 dikali min 10 ditambah 5 dikali 10 sama dengan 10, berarti x0 sama dengan min 10 dan y0 sama dengan 10. Persamaan adalah xy dengan x sama dengan min 10 ditambah 5k, y sama dengan 10 dikurang 4k, dan k elemen z. Untuk yang B, 9 12 sama dengan 3 pembagi 21. Maka persamaan mempunyai selesaian 9, 12 sama dengan 3. Maka menurut teorema 12, tentu ada x1, y1 elemen z, sehingga 9x1 ditambah 12x1, 12y1 sama dengan 3, 12 sama dengan 1 dikali 9 tambah 3. Atau 9 dikali min 1 ditambah 12 dikali 1 sama dengan 3. Dan 9x1 ditambah 12y1 sama dengan 3, maka x1 sama dengan min 1 dan y1 sama dengan 1. Sehingga dari 9 dikali min 1 ditambah 12 dikali 1 sama dengan 3. Dapat ditentukan 7. 9 dikali 1 dikali min 1 ditambah 12 dikali 1 sama dengan 7 dikali 3. Dengan demikian 9 dikali min 7 ditambah 12 dikali 7 sama dengan 21. Berarti x0 sama dengan min 7 dan y0-nya adalah 7. Selesaian persamaan adalah xy dengan x sama dengan min 7 ditambah 4k dan y sama dengan 7 dikurang 3k dan k elemen z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Elga Seputri, NIM 2420088. Ingin membacakan materi saya tentang teorema 2.2.1. Ditentukan P, Q elemen N, maka P, Q sama dengan Rn, P tambah ln Q, N sama dengan 0,1, 2, titik, yang mana Rn dan Kn adalah suku Kn dari barisan-barisan yang secara rekursif didefinisikan sebagai R0 sama dengan 1, L0 sama dengan 0, R1 sama dengan 0, L1 sama dengan 1. Dan RI sama dengan RI dikurang 2, dikurang KI dikurang 1, dikali RI dikurang 1. LI sama dengan LI dikurang 2, dikurang KI dikurang 1, dikali LI kurang 1. Untuk I sama dengan 2,3 titik, N dengan KI adalah hasil bagi dalam algoritma Euclides memperoleh P, Q. Bukti berdasarkan langkah-langkah algoritma Euclides pada teorema 2.20 dipilih P sama dengan S0 dan Q sama dengan S1. Kemudian kita gunakan cara pembuktian induksi matematika untuk membuktikan P, Q sama dengan Sn sama dengan RnP ditambah lnq untuk I sama dengan 0, P sama dengan S0 sama dengan 1, dikali P ditambah 0 dikali Q sama dengan R0, P ditambah L0Q untuk I sama dengan 1, Q sama dengan S1 sama dengan 0, dikali P ditambah 1, dikali Q sama dengan R1 ditambah L1 dikali Q. Sekarang anggaplah bahwa SI sama dengan RIP ditambah LIQ, I sama dengan 1,2 titik, N dikurang 1. Sesuai dengan keadaan langkah Kn dalam pembuktian teorema 2.20
algoritma Euclides dapat ditunjukkan bahwa Sn dikurang 2 sama Sn dikurang 1 dikali Kn dikurang 1 ditambah Sn atau Sn sama dengan Sn dikurang 2 dikurang Sn dikurang 1 dikali Kn dikurang 1. Dengan demikian, sesuai dengan prinsip induksi matematika, Sn sama dengan Sn dikurang 2 dikurang Sn dikurang 1 dikali Kn dikurang 1 sama dengan Rn dikurang 2 dikali P ditambah Ln dikurang 2 ditambah Q dikurang Rn dikurang 1 kali P ditambah Ln dikurang 1 dikali Q dikali Kn dikurang I dikurang 1 sama dengan Rn dikurang 2 dikurang Rn dikurang 1 dikali Kn dikurang 1 dikali P ditambah Ln dikurang 2 dikurang Ln dikurang 1 dikali Kn dikurang 1 dikali Q sama dengan Rn dikurang 2 dikurang Kn dikurang 1 dikali Rn dikurang 1 dikali P ditambah Ln dikurang 2 dikurang Kn dikurang 1 dikali Ln dikurang 1 dikali Q kali Sn sama dengan Rn dikali P ditambah Ln kali Q. Baiklah, saya Zara Putri Salsabila dengan NIM 2420096 akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Contoh 7.2. Selesaikan persamaan Diop-Hantin linear 221x ditambah 91y sama dengan 1066. Penyelesaian 221 sama dengan 91 dikali 2 ditambah 39. Q2 sama dengan 2. 91 sama dengan 39 dikali 2 ditambah 13. Q3 sama dengan 2. 39 sama dengan 13 dikali 3. N sama dengan 3. Karena 91 dan 221 sama dengan 13 pembagi 1066, maka persamaan dapat diselesaikan N1, 2, 3, 4, R 0, 1, 1, min 2, 1, 0, 1, min 2, 5, K 2, 2. Dengan demikian, min 2 dikali 221 ditambah 91 dikali 5 sama dengan minus 442 ditambah 455 sama dengan 13 sama dengan 221 dan 91. Karena 1066 sama dengan 82 dikali 13, maka 82 dikali minus 2 dikali 221 ditambah 82 dikali 5 dikali 91 sama dengan 82 dikali 13 sama dengan 1066. Sehingga dapat ditentukan bahwa 221 dikali minus 164 ditambah 91 dikali 410 sama dengan 1066. Berarti X0 sama dengan minus 164 dan Y0 sama dengan 410. Selesaian persamaan adalah X dan Y dengan X sama dengan minus 164 plus 7K, Y sama dengan 410 dikurang 17K, K elemen anggota Z. Baiklah, selanjutnya contoh 7.3. Selesaikan persamaan Diop-Hantin linear 2669x ditambah 8517y sama dengan 85. Penyelesaian 8517 sama dengan 3 dikali 2669 ditambah 51. K1 sama dengan 3. 2669 sama dengan 5 dikali 510 ditambah 119. K2 sama dengan 5. 510 sama dengan 4 dikali 119 ditambah 34. K3 sama dengan 4. 119 dikali sama dengan 3 dikali 34 ditambah 17. K4 sama dengan 3. 34 sama dengan 2 dikali 17 ditambah 0. N 1, 2, 3, 4, 5, 6. R 1, 0, 1, min 5, 21, min 64.
68. 1, 0, 1, min 3, 16, minus 67, 217, K, 3, 5, 4, 3. Karena 2669 dan 8517 sama dengan 17 membagi 85, maka persamaan mempunyai selesaian. Selesaian 2669X ditambah 8517Y sama dengan 17 adalah X dan Y, dengan X sama dengan 217 dan Y sama dengan minus 68, sehingga salah satu selesaian 2669 ditambah 8017 Y sama dengan 85 sama dengan 17 dikali 5 adalah X0 sama dengan 1085 dan Y0 sama dengan minus 340. Selesaian bersamaan adalah X dan Y dengan X sama dengan 1085 ditambah 501K dan Y sama dengan minus 340 dikurang 157K. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.